Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita memiliki roh yang antusias, serta haus dan lapar akan firman Tuhan. Selamat beribadah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu,
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami orang-orang tebusan-Mu. Kami rindukan Tuhan hidup kami makin hari makin baik, makin memperkenan hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu untuk mengubah hidup kami, untuk menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu, ada atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Agar sungguh kerajaan Allah datang atas setiap hidup kami, dan kehendak Allah yang sempurna digenapi terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita mau membahas tentang new normal. Kita mendengar hari-hari ini baik di TV, dalam berita-berita di koran dan sebagainya, menyebut tentang new normal atau kenormalan baru. Saudara, negara kita juga negara-negara lain sedang mengalami satu tekanan yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak masalah terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidaktentuan atau uncertainty dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga yang kita alami dalam hal peribadahan. Saudara, kita semua menantikan satu perubahan. Kita berseru, kita minta pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, agar perubahan itu segera terjadi. Izinkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara, memasuki era new normal bukan berarti kita bebas beraktivitas seperti sebelum terjadinya pandemi COVID. Namun, melalui new normal ini, kita mau hidup kita kembali produktif, namun tetap memastikan aman dari penularan virus corona. Mari kita sama-sama ikut mengambil bagian di dalamnya. Pandemi COVID itu satu tantangan yang berat bagi semua orang, juga bagi pemerintah. Demikian halnya dalam kehidupan rohani saudara. Pandemi dosa itu telah menguasai manusia di bumi ini selama berabad-abad. Nah, bagaimana kita bisa berkemenangan atas dosa ini? Maka kita pun harus juga menerapkan the new normal dalam kehidupan rohani kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya, ketika kita membuka hati dan mengundang Yesus Kristus masuk dalam hidup kita, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadikan Dia Tuhan, artinya penguasa tunggal dalam hidup kita yang memerintah dan mengendalikan hidup kita. Kita adalah ciptaan baru. Sehingga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi, oleh hawa nafsu, kebiasaan buruk. Itu manusia lama. Firman Tuhan katakan, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saudara, kita masuki new normal secara fisik. Untuk kita berperang melawan pandemi corona, kita tetap berjalan maju dengan menerapkan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Tetapi secara roh, kita sedang berperang melawan dosa. Dan kita harus selalu sadar bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Seringkali iblis, sang pendusta itu mencobai kita, mengintimidasi hidup kita. Kamu memang pemalas, kamu memang pemabuk, kamu memang penjudi, kamu memang kebiasaan kamu begitu. Itu sudah satu kebiasaan yang gak bisa diubah. Itu tipu daya, saudara. Tapi mari kita sadar, siapa kita di dalam Tuhan, ciptaan baru. Amin. Nah, saudara, kunci keberhasilan dalam penerapan new normal adalah satu kata, yaitu disiplin. Disiplin atau tertib hidup. Pemerintah telah mendengungkan tentang PHBS atau pola perilaku hidup perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau setiap masyarakat hidup disiplin dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, maka kita akan berhasil dalam memasuki era new normal ini. Saya ingat akan kata-kata dari juru bicara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (DKI). Dia mengatakan, the new normal, new behavior, new culture. 2 kali saya mendengarnya di televisi, saudara, dalam waktu acara yang berbeda. Dan itu saya tangkap, oh betul sekali. New normal berarti new behavior, perilaku yang baru sehingga menjadi culture yang baru. Satu budaya yang lebih baik yang kita hidupi. Kemudian saya disadarkan siapa saya di dalam Tuhan. Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Dia memberikan kepada setiap kita benih ilahi. Benih inilah yang memampukan kita untuk kita berperilaku benar. Perilaku yang baru sebagai ciptaan baru. Dan memiliki budaya hidup yang baru di dalam Tuhan sebagai ciptaan baru. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, siapa engkau? Siapa saudara dan saya? Kita adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Saudara, new normal harus dilakukan dengan sikap hati, dengan perilaku yang baik. Dan saudara dan saya telah memiliki benih itu. Satu benih yang telah ditanamkan sendiri oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apakah saudara bersedia? Kalau kita bersedia, kita akan berhasil, saudara. Menang atas pandemi ini dan kita memasuki new normal dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, kembali pola hidup bersih dan sehat. Saya akan membagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih seringkali kita dengar dari iklan, dari TV, dari pamflet-pamflet yang diumumkan oleh pemerintah di rumah sakit, di tempat kerja, di mana-mana. Yang pertama adalah sering mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir. Kemudian kalau nggak ada sabun atau air, saudara, ada hand sanitizer, kita membersihkan tangan kita. Kemudian kita tidak memegang mata, hidung, atau mulut ketika tangan kita kotor. Jadi pastikan tangan kita bersih dulu, baru kita bisa mengucek mata mungkin. Mungkin kita gatal hidungnya dan sebagainya. Atau makan, saudara, pastikan tangan kita bersih. Karena tangan adalah salah satu sumber transmisi untuk virus corona itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui mata, hidung, maupun mulut. Kemudian, pola hidup sehat yang harus kita hidupi dalam new normal adalah memakai masker ketika kita keluar rumah. Dan ketika kita
flu, batuk, pilek, saudara, memakai masker berarti kita mencegah penyebaran virus itu kepada orang lain. Ada istilah, maskerku melindungi engkau, maskermu melindungi aku. Saudara, artinya ketika kita memakai masker, kita mencegah penularan kepada orang lain juga. Orang lain memakai masker mencegah penularan kepada kita. Jadi ini penting, saudara. Satu budaya baru yang mulai diaktifkan di negeri kita. Juga di bangsa-bangsa lain. Kemudian satu etika, ketika kita batuk atau kita bersin, menutup hidung atau mulut kita dengan siku kita ditekuk dan dengan bagian dalam. Artinya supaya nggak menyebar, tidak menyebabkan droplet yang bisa menularkan kepada orang lain. Atau menutup dengan tisu ketika kita batuk atau bersin, kemudian membuang tisu itu ke dalam tempat sampah yang tertutup, sehingga tetap mencegah penularan. Berikutnya adalah menjaga jarak, physical or social distancing. Minimal jarak kita dengan orang lain adalah 1 meter. Juga ketika kita mengantri, saudara, jangan berdesak-desakan. Ingat, budaya baru yang harus kita bangun adalah menjaga jarak, tidak berkerumun, sehingga penularan itu dapat kita cegah. Nah, saudara, supaya kita dapat tetap bertahan hidup secara fisik dan dapat beraktivitas normal, maka kita harus menjalani perilaku hidup bersih. Demikian juga secara roh. Saudara, hidup kita harus seimbang antara kehidupan fisik dan kehidupan secara roh. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa virus corona itu tidak terlihat secara fisik. Dan musuh kita, si iblis, roh-roh jahat, kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Makanya kita harus berperang secara roh. Iblis seringkali menarik kita dari kehendak Tuhan. Seringkali menarik kita untuk kita kembali kepada kehidupan manusia lama, berbuat dosa, berkecimpung dalam dosa. Mazmur 24 ayat 3-5 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Nah, saudara, sebagaimana secara fisik kita harus hidup bersih, di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita hidup kudus, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yang boleh menghampiri Tuhan, adalah orang yang pertama, bersih tangannya. Bersih tangannya berarti tidak suka melakukan hal-hal yang jahat. 2 Samuel 22 ayat 21 berkata, "Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku." Tuhan kita maha adil, saudara. Dalam ayat 5 tadi dikatakan, dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kita akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan. Kalau kita bersih tangannya, kita pasti menerima upah dari Tuhan. Karena dia Tuhan yang adil. Yang kedua adalah orang yang murni hatinya. Murni hatinya berarti tulus, tidak ada kemunafikan. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, saya yakin setiap kita menanti-nantikan dan suka akan kebaikan Tuhan. Tapi di sini dengan jelas dikatakan, kebaikan Tuhan itu diberikan bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya, yaitu orang yang murni hatinya. Biar didapati Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang murni hatinya. Yang ketiga,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Orang yang tidak suka menipu, saudara, itu adalah orang yang tidak mau merugikan orang lain. Kenapa orang menipu? Karena dia ingin keinginannya, kebutuhannya terpenuhi. Apa yang dia mau terpenuhi. Soal merugikan orang lain, masa bodoh. Nah, tapi Tuhan tidak suka dengan orang yang demikian. Tuhan tidak berkenan. Mazmur 32 ayat 2 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Saudara, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni kalau orang itu tidak berjiwa penipu. Hatinya mengasihi orang lain dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mau merugikan orang lain. Dan bagian yang keempat, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Berarti mengatakan apa adanya. Orang yang punya integritas, hatinya, perkataannya, pikiran dan tindakannya adalah satu. Matius 5 ayat 37 mengatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, saudara, mari kita bangun hidup kita bersama-sama dengan memasuki saatnya orang banyak memasuki era new normal. Kita pun memasuki, menghidupi era new normal rohani. Bukan hanya saat ini, saudara, tapi Tuhan mau sepanjang masa. Karena ingat, siapa kita? Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan lama telah dikuburkan dalam baptisan, dalam pertobatan kita, saudara. Dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Bersama Dia, oleh anugerahnya, dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa. Nah, pola hidup bersih dan sehat. Sekarang kita memasuki tentang perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat yang dianjurkan adalah dengan memakan makanan yang bergizi. Kita harus memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan untuk membangun imunitas tubuh kita di saat pandemi ini. Bahkan untuk konsumsi vitamin C, dianjurkan juga konsumsi vitamin C dosis tinggi. Vitamin E, D3, protein. Saudara, itu semua membangun kekuatan atau imun, kekebalan di dalam tubuh kita. Supaya kita tidak terpapar oleh virus corona. Apalagi olahraga secara teratur. Suka berjemur. Saudara, matahari itu sumber dari segala kehidupan yang ada di dunia ini. Sangat penting. Dan ketika kita berjemur, kita mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Juga rumah-rumah dianjurkan untuk membuka jendela dan pintunya di saat ada matahari. Saudara, kita membutuhkan sinar matahari. Semua tumbuh-tumbuhan, hewan semua membutuhkan matahari. Mari kita tidak berdiam diri, mengurung diri di rumah, tapi kita mau juga mencari sinar matahari agar kita semakin sehat. Dan selain makan makanan bergizi, olahraga, kita harus punya waktu istirahat yang cukup. Minimal setiap hari 7 atau 8 jam. 7 sampai 8 jam. Saudara, mari kita mulai budaya baru. Saudara yang biasa tidurnya terlalu larut malam, mungkin sampai jam 12, jam 1. Saudara, mari kita mulai merubah budaya itu. Karena antibodi menurut pakar dikatakan itu diproduksi tubuh sekitar pukul 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, saudara, kalau kita bisa tidur, jam 10 udah bisa tidur, kemudian sampai pagi. Saudara, maka produksi antibodi di dalam tubuh kita itu penuh. Dan kita punya kekebalan stok, kekebalan tubuh yang cukup, saudara. Nah, mari kita bersama-sama, saudara. Kita perangi COVID-19 dengan apa? Pola hidup bersih dan sehat.
firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab yang ketiga, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, berkata demikian, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Nah, saudara, Tuhan pun mau saudara semua kita sehat, baik-baik keadaannya, secara tubuh juga secara jiwa. Bahkan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu bisa berbicara tentang fisik, tapi juga bisa bicara tentang finansial atau keuangan. Saudara, di tengah pandemi COVID ini banyak orang yang mengalami krisis keuangan. Mari kita belajar menerapkan juga pola hidup yang lebih baik. Makanya dengan pemerintah memberi kebijakan, satu langkah persiapan untuk memasuki new normal, dan beberapa daerah telah menerapkannya. Saudara, karena perekonomian di masa pandemi ini banyak yang terpuruk, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mari kita dukung program pemerintah memasuki era new normal ini dengan berperilaku hidup bersih dan hidup sehat, sehingga kita juga akan produktif, perekonomian menjadi baik, dan aktivitas berjalan kembali normal. Tetapi tetap ingat tentang protokol COVID. Jadi tetap menjaga dengan budaya yang sudah kita bangun, kita pertahankan sehingga kita akan berkemenangan. Puji Tuhan. Nah, secara roh pun Tuhan menghendaki kita semua hidup sehat, saudara. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, firman Tuhan itu sebagai multivitamin rohani kita, sebagai peningkat stamina tubuh kita, tubuh rohani kita. Makanya kita harus makan, artinya kita konsumsi, kita baca, kita dengarkan baik-baik, saudara. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan siapa yang haus dan lapar akan dipuaskan. Kita membutuhkan pemuasan yang dari Tuhan. Karena apa yang diberikan dunia ini hanya sementara. Sebentar juga lenyap. Tetapi kepuasan yang datang dari Tuhan itu kekal. Bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Saudara, merenungkan firman, mengingat kembali. Itu seperti mencerna makanan. Jadi bukan hanya sekedar ditelan, tapi dicerna. Sehingga menghasilkan sari-sari makanan yang berfungsi bagi kesehatan tubuh kita. Dan bukan hanya merenungkan, tapi kita perkatakan. Saudara, ketika kita perkatakan, telinga kita mendengar. Dan firman Tuhan berkata, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita secara jasmani membutuhkan peningkatan imunitas tubuh. Tetapi secara rohani kita harus bertumbuh dan kuat di dalam iman. Supaya kita berkemenangan. Setelah kita perkatakan, kita lakukan. Makanya saudara, kita akan mendapatkan hasil. Seperti Mazmur 1 ayat 1-3. Kita akan menjadi orang yang berbahagia karena kita mencintai firman Tuhan dan suka merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah dan pada waktunya, dan hidup kita akan berhasil, saudara. Mari, jadi kita makan makanan yang bergizi dari firman Tuhan. Supaya roh kita tetap kuat. Roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Selain itu kita harus setia beribadah. Seperti fisik membutuhkan latihan badani atau olahraga. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 katakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan tidak berguna, saudara, tetap berguna tapi terbatas. Tetapi ibadah
itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, mungkin engkau di saat-saat sebelum pandemi ini engkau seringkali lemah dalam ibadah, atau saat PSBB di mana nggak ada yang melihat, yang mengontrol kita. Sekalipun banyak ibadah online, tapi adakah engkau beribadah? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu, atau orang yang dekat dengan engkau yang tahu. Saudara, ini saatnya justru kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh hati kita mau beribadah kepada Tuhan atau tidak? Karena nggak ada orang yang mengontrol kita. Kehendak bebaslah yang menentukan. Kalau kehendak kita dikontrol oleh Roh Kudus, saudara, kita akan melangkah kepada hal-hal yang baik. Dan iman kita semakin dikuatkan. Stamina rohani kita semakin kuat. Ingat bahwa kehidupan yang sesungguhnya ini bukan hidup di dunia, saudara. Tapi hidup dalam kekekalan. Dan bekal kita untuk kita menuju kekekalan adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Baik persekutuan secara korporat juga persekutuan secara pribadi. Kesetiaan kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan ibadah. Mari kita bangun ibadah kita dan kita memiliki perilaku hidup yang sehat. Budaya hidup bersih dan sehat baik secara fisik maupun secara roh. Sehingga kita berkemenangan bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Nah, saudara, kita simpulkan ada 3 hal penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup berhasil dalam menghadapi new normal ini. Yang pertama adalah kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Keputusan untuk berubah dibutuhkan kerendahan hati, mau belajar, sadar, harus mau keluar dari zona kenyamanan atau comfort zone dan masuk ke dalam incomfort zone. Hal-hal yang gak nyaman karena kita gak terbiasa. Tapi kalau kita mau berhasil dalam menghadapi new normal, kita harus mau berubah. Mungkin memakai masker ya, itu nggak nyaman, saudara. Ya, rasanya udara yang masuk pun ada terhalang. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Demi apa? Kesehatan tubuh kita. Secara roh, kalau kita membangun manusia roh kita harus bangun pagi-pagi mendahulukan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nggak nyaman buat tubuh ini. Tetapi kalau kita mau menang secara roh, kita harus melakukan itu. Setia membaca firman. Saudara, kita selama ini lebih enak ya kalau baca WA, mungkin chatting. Saudara, mari kita berubah budaya kita. Kita membangun budaya-budaya yang baik. Agar kita dapat bertahan secara fisik, secara roh. Bahkan kita bukan hanya bertahan, tapi kita makin mengembang. Kita semakin kuat. Dan kita boleh mengalami transformasi dalam kehidupan ini. Kuncinya mengambil keputusan. Pada saat ini saudara ambil keputusan yang benar untuk siap berubah. Yang kedua, setelah kita siap berubah, dalam hati kita sudah berketetapan. Kita siap beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan. Saudara, ini membutuhkan perjuangan. Dikatakan bahwa kebiasaan yang dibangun terus-menerus dengan rutin selama ada orang katakan 21 hari, ada yang katakan 40 hari, itu akan menjadi gaya hidup. Perilaku yang baik yang kita lakukan meskipun nggak terbiasa, tapi kita usaha dan kita siap beradaptasi. Saudara, itu lama-lama menjadi budaya hidup kita. Sehingga kita melakukannya tidak dengan berat hati lagi. Awalnya berat, tapi akhirnya itu menjadi satu kebiasaan, budaya yang baik untuk kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengalami perubahan yang baik. Bukankah kita semua merindukan hal ini, saudara? Perubahan kehidupan yang lebih baik dari keadaan saat ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 katakan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mau berhasil, berkemenangan, saudara, kita harus siap berubah. Jangan mengikuti tren yang ada di dunia. Hidup secara roh dengan perilaku yang baik dan benar. Berubah oleh pembaharuan budi, cara berpikir, cara pandang kita seperti cara Tuhan memandang. Kemudian dengan demikian kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, saudara, itu yang kita rindukan. Tetapi Tuhan memberikan lebih lagi bila kita bersungguh-sungguh. Bukan hanya baik tapi berkenan kepada Allah. Dan meningkat lagi yang sempurna. Saudara, itu luar biasa. Tuhan menyediakan buat saudara dan saya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam era new normal ini. Baik secara fisik, terlebih secara roh. Karena hakikat hidup kita sebenarnya adalah roh. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kau Tuhan yang hadir di mana anak-anakmu sedang beribadah saat ini. Kau Tuhan yang juga yang mengetahui setiap pergumulan hidup mereka. Setiap jeritan hati mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta lawatan-Mu. Kami minta jalan keluar yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada saat ini membangkitkan setiap kami. Agar kami tidak tinggal dalam keterpurukan kami. Tapi kami dengan wajah yang berseri-seri kami bangkit. Kami menantikan dan menyambut pertolongan yang daripadamu. Yang memampukan kami untuk memasuki era new normal ini Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita. Dengan perilaku hidup kami yang lebih baik. Sehingga kami memiliki budaya hidup yang baik dan kami berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan kami. Dari tingkat pusat sampai yang daerah bahkan sampai RT RW. Satukan hati mereka untuk bersama-sama Tuhan mempercepat penanganan COVID ini dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial. Supaya Tuhan kembali perekonomian bangsa kami bangkit. Kesehatan bangsa kami juga bangkit. Kehidupan sosial boleh normal kembali. Engkau Allah pemulih segala sesuatu. Biar sungguh Tuhan lawatan-Mu Kau nyatakan, Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit menyakit saat ini. Engkau datang melawat mereka dengan kesembuhan ilahi. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu, beri mereka jalan keluar. Mereka yang dalam kesusahan, beri mereka penghiburan yang dari Roh Kudus. Oh, mereka yang dalam kesesakan Tuhan, biar Engkau berikan kepuasan buat mereka. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati juga setiap taburan persembahan yang telah mereka bawa Tuhan ke hadapan-Mu. Apa yang mereka tabur Tuhan tidak pernah sia-sia. Kau pasti memberkati dengan berkat-Mu yang berlipat ganda. Biar pagar anugerah-Mu menaungi setiap umat-Mu kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Sekarang saudara-saudaraku, bukalah hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, mari kita jalani hidup kita di sepanjang hari, di sepanjang minggu ini. Dengan hidup takut akan Tuhan, dengan ketaatan untuk melakukan firman-Nya, maka Dia akan membuat perjalanan hidup saudara berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.